Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini, bosku di sana. Jumpa lagi bersama channel kita Babang Salurati. Kali ini sambung obrolan yang tadi tentang playernya tim Baron RGP yang ada di Kota Tegal. Dan ini lanjutannya, saya bikin konten potong-potong karena kalau dijadiin satu panjangnya amat, sangat panjang. Makanya saya potong-potong. Kita lanjut dengan apa kok ini kok? Ini angin putih. Angin putih. Ini burung angin putih itu yang kemarin juara di Sidoarjo tuh di mana kok? Iya, juara 3 kemarin pas mobilan. Ini burung aneh Mas Ica. Kok bisa aneh atau karakternya atau mungkin Belum konsisten tepatnya. Kalau dia lagi kerja ya bagus kayak gitu, kayak waktu di Sidoarjo. Kalau dia lagi nggak mau, ya kayak layangan putus Mas Ica. ngambang. Iya. Tapi kalau dia lagi mau, ya keluar kayak batunya bisa. keluar hokinya itu. Keluar batu. Keluar batunya. Kalau enggak ya kayak tisu. Itu sudah berapa rampasan kok? Burung ini anakan sendiri ya. Hmm. Ini cucunya sapu angin. Sebenarnya karakter atas, los atasnya itu mewah kayak mirip sapu angin. Ini kombinasi sapu angin sama dolar nih. Dolarnya Sinter. Pinter. Ya, Kok bisa keluar pelontang kok? dolarnya kan juga banyak keluarin pontang. Oh iya. Sapu anginnya juga ya keluarin pontang juga. Bapaknya ini berarti anak sapu angin, tapi sapu angin ketemu anaknya sendiri. Gitu. Ini masa latihan dari nol, kan? Dari nol. Ini satu-satunya yang nggak dijual. Ya kembali lagi, yang saya jual yang memang kelihatan bagus, kenceng. Kalau ini di lob nggak nyampe ke betina. Lamprah. Lamprah. Nggak nyampe. Pelan, super pelan. Tapi kok kenapa kok Yuyun yakin? Karena memang saya awalnya punya sapu angin seperti itu. Jadi sempat dianggap sebagai untulan ya. Tapi juara ternyata bisa kencang juga tuh. Sekarang rekor lah ya. Ini burungnya sprintnya mewah. Angin badai bisa tembus. Ninggalan super. Cuma apa? Kalau ninggal waktu rampasan pertama kedua dijamin 100% ngesot. Kalau peninggalan pertama itu, 100% ngesot. Nggak bakal nyampe kolong. ini punya kestabilan rampasan berapa kok? Nah, setelah rampasan kedua habis, ini masuk ke rampasan, ini udah 3 nih ya. Iya. Ini udah ketiga, sebentar lagi ini masih lama. Ini ketiga. Nah, ketiga dia mulai stabil. Jadi dia ninggal, tapi sekarang aman. Tanggung jawab. Ya. CC-nya pun makin bagus. Terus makin mending, gampang diatur, nggak sekarpe sendiri. Waktu mudanya banyak pelannya daripada kencengnya. Sekarang lebih banyak kencengnya daripada pelannya. Ini juga nakal, teknik, cerdas. Sering ngepret burung, nyenggol burung sampai burungnya keluar. Burung lawan. Kalau di dalam kotakan itu kok ya? Iya, pokoknya turun bareng sama dia sayapnya gerak. Nyenggol. Nih. Itu PDU berapa kali kok? Dia berarti kemarin di Sidoarjo juara 3 mobilan ya. Terus sebelumnya di Padel event NMAX. Waktu itu juara 1-2 bersama-sama PR. Ini. Nggak disangka juga. Nah itu makanya kalau lagi kerja ninggal terus tapi stabil masih cap. Kalaupun ketemu gandeng, los atas tusuk bawah dor. Jadi keluar batunya. Kalau lagi nggak kerja kayak layangan putus. Nah, itu yang bikin susah. Tapi kita nikmatin aja proses ya. Untuk makin dewasa burung akan makin enak, makin stabil jelas, tekniknya makin bagus jelas, CC-nya dia akan mengatur sendiri. Dia akan keluar CC kencangnya ketika waktu dibutuhkan, keduluan musuh ya. Kalau dia udah unggul biasanya dia akan santai, hemat tenaga. Kalau untuk perawatannya kok? Perawatannya burung ini ya, untuk sekarang ini dia lebih stabil. Dia hajar bitra terus masih cap. Justru kalau yang lain dari Kamis, ini dari Rabu. sudah masuk. Ya, dari Rabu. Justru untuk di hari Minggunya double Dua. bitra.
Untuk bitrek dia nggak pakai ini ya, nggak pakai sensor ya, jelas nggak pakai, perawatan standar ini ya. Kalau bitrek itu untuk membuat otot atau gimana kok? Kalau bitrek itu? Bitrek itu untuk melindungi otot, jadi Melindungi melapisi otot ya, supaya kerusakannya pas latihan nggak terlalu banyak. Terus setelah latihan dipakein lagi, ototnya akan cepat pulih. Jadi ya, ketika lombanya dia penurunan tenaganya nggak banyak. Oh, itu manfaatnya Ya, bitrek. makanya burung-burung saya semakin babak atas itu kebanyakan semakin meninggal Mas Ical. Seperti itu. Oke. Perawatan jemurnya ini lama Mas Ical. Sampai jam berapa kok? Sampai jam 12 jam 1. Itu. Apalagi pas kemarin mau di Silirejo itu memang sampai jam 1. Akhirnya akibatnya CC-nya pelan sekali. Justru sama si Boi Sabtu nggak didaftarkan. Kok nggak didaftarkan? Ya. Pelan. Memang latihannya saya tanya memang pelan. Iya. Burung ini pelan. Saya bilang ini burung hoki. Coba aja ikut daftar lomba. Loh, kok ternyata juara. Itulah bedanya. Tidak diandalkan tapi bisa meraih video. Kadang-kadang burung-burung mental, burung-burung hoki. Ya mungkin dia pelan ketemu teman sendiri satu kandang. Jadi persis kayak sapu angin. Kalau ketemu teman sendiri dia pelan. Sama satu kandang itu dia kalah. Tapi kalau ketemu musuh jahatnya keluar dia. Ini mirip-mirip sapu angin. Tuh. Mana lagi kok layar yang mau diobrolkan tentang kinerjanya dan perawatannya kan? Ini apa kok? Ini ekstrim. 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 Ini burung pernah juara di mana? Ini burung hanya satu kali juara waktu itu di Geber Mr. P. Mr. P. Di Padel waktu itu mengalahkan burung-burung saya juga ya. CC-nya memang mewah sekali. Cuma memang untuk keahlian nyetirnya memang luar biasa dan sabar. Maksudnya nggak boleh terlalu bersemangat maksudnya. Justru kita harus meredam emosi kita sendiri sebagai joki ya. Karena CC-nya memang sangat dahsyat burung ini. Untuk setelah pembelian di tangan saya belum pernah juara burung ini karena memang menghadapi adaptasi ya, terus rawatan yang obat-obatan yang pas, rawatan yang pas kita belum benar-benar nemu. Kadang ini kalahnya masih keluar Patek. Jadi ini masih dipelajari. Nah, ini makanya PR buat saya ya. Untuk setiap pembelian burung memang ada resiko yang harus ditempuh Mas Ical. Ya. Setiap pembelian saya harus tahu kira-kira apa yang akan terjadi ketika burung ini saya beli dan apa yang langkah yang harus saya ambil untuk menangani. Kalau misal penanganan pertama seperti ini kita coba nggak masuk, kita coba penanganan berikutnya masih nggak masuk, kita coba terus Mas Ical. Ya, makanya pembelajaran tentang ilmu rawatan itu sangat penting. Dengan ilmu rawatan kita bisa setting bermacam-macam player sesuai dengan kemampuan karakternya dia. Ya, kalau ini tetap standar pakai ini semua ya. Terus ini kita masih coba-coba sensor dan bitrek. Belum sempurna full. Pernah dikasih sensor turunnya mau mati. Ngeri kali. Kalau nggak dikasih sensor terlalu nengah. Itu yang bikin susah. Dikasih bitrek terlalu nengah. Nggak dikasih bitrek dia ditali Los gitu. ambles dulu baru lompat. Itu yang Repot ya, Pak? repot. Karena soalnya nah ini pas lompatan itu kalau turun kan langsung jelem. nanti kita setting lagi entah dari jemurannya, entah dari cabutan telurnya, kita cari terus sampai dapat. Semoga Harus bisa. akan membuahkan hasil yang maksimal kok ya. Kalau CC-nya
Tidak diragukan kok ya. Makanya dinamain ekstrim ini saya super edan. Panas, dingin, dia mampu kok. Ini tadinya bukan burung stabil Mas Ical. Burung yang suka shot. Iya. Sekarang dia udah full stabil, pasti masuk kolong. Ya, mudah-mudahan bisa tampil di padel kok. Ya. Oh kemarin sempat cedera Mas Ical, ngantem tiang di Selatri. Oh. Ini semoga udah pulih, terbangnya udah nggak miring lagi ya. Mana lagi kok? Nah, Mana ini lagi kok player yang mau diobrolkan yang sudah juara kok? penghujung sesi pertemuan kita, ini yang lagi hot-hotnya. Apa kok? Cengkli. Iya. Ini sahabat Murati yang masih angkat-angkatnya burung yang kemarin raih juara di Lapak Danasari Kota Pemalang kok ya. Ya. Dengan kinerjanya yang mempunyai karakter sprint bagus. Ya. Lolosnya tusuk bawah, lolos atas tusuk bawah. Nah, itu bisa meraih juara. Ini burung ini ya. Saya waktu lihat videonya di YouTube, penampilannya dia, memang burung bagus, tapi kurang mewah. Kurang mewah. Kurang mewah. Iya. Tapi kenapa dia bisa juara 1 4 kali berturut-turut? Iya. Istimewanya apa itu kok? Kalau melihat lihatannya kok Yuyun maksudnya. Waktu saya samperin ke rumahnya, saya pegang rabaannya, saya agak kurang seneng. Ekornya kaku, Iya. badannya keras, kurang lentur, ya kan? Lidinya juga tebel-tebel. Nah ini, tapi ketika saya lihat di ototnya, ini 1001 burung punya otot begini. Nekuk itu. Cara ototnya dan badannya betul Ya, semua itu. terus kekenyalannya dapat sekali ya. Ini kan burung belum baru cabutan ya. Ya. Nanti pas menjelang udah latihan Sabtu ini akan lebih ngembung lagi. Nah, burung seperti ini seperti tebakan saya waktu sebelum beli ya. Saya bilang kalau burung seperti ini kerjanya bagi saya bagus tapi nggak istimewa. Ternyata dia punya otot segini, istimewanya di mana? Saya bilang ini lepasan akhir babak atas, babak ke 6, 7 atau mulai dari 5 sekian. Sampai final kok ya. Ya. Burung ini mempunyai penurunan tenaga yang sangat sedikit sekali tiap babak. Jadi nggak sebanding dengan burung lainnya. Ini paling turunnya tiap babak paling turun hanya 5%, 3%. Kalau burung yang standarnya ya, penurunan bisa sampai di atas 5%. Makanya begitu ketemu di babak atas, di babak ke-6, ini staminanya, ototnya masih 90%, musuhnya udah tinggal 70%. Makanya dia bisa ninggal. Jadi mempunyai karakter. Nah, jadi bukan istilahnya kalau orang yang ada orang bilang makin panas makin gila, enggak. Bukan ini ya yang makin gila, musuhnya makin turun. Iya. Jadi musuhnya itu abot alot ngejarnya kok ya. Nah, memang letak istimewanya di situ. Kita tinggal PR-nya, yang penting babak ke-1 sampai ke-4 burung ini lolos aja. Ya. Misalnya babak 1, babak 2, babak 3, babak 4 ya udah. Dan Selanjutnya untuk di babak ke-5, andaikan ada burung babak ke-6, andaikan ada burung yang bisa gandeng sama dia, itu akan menghabiskan power yang cukup banyak. Seperti Mas Ical lari ya. balapan sama kucing lah ya, Ya. lari kencang jauh, habis itu suruh mukul, pasti tekanan pukulannya berkurang. Ampiang. Ya kok ya. Piang, karena udah ngos-ngosan. Iya. Bener ya. Untuk perawatannya, Ya, saya baru beli kan nggak lama ya Mas Iya. Ical ya. Sebenarnya langsung kena burung ini, langsung kena. Oh, burung seperti ini, rawatan seperti ini. Hanya saja burung ini ternyata burung yang apal muka joki Mas Ical. Jadi ini mempunyai karakter yang apal joki. Iya, kalau bajak laut itu ya dilatih Kamis, Jumat sama Boi, atau Sabtu sama Boi sekalian. Minggu saya geber, masih nurut ya juara. Ya lihat ke ceweknya. Burung ini lihatnya muka. Makanya muka saya sama Boi berbeda jauh kan. Sorry. Jadi Nyata dan nyatai. waktu itu latihan Kamis, Jumat, Sabtu mewah. Sabtunya mewah kali. Minggu latihan pagi mewah. Begitu saya datang saya ngeber
Nah, mau turun Mas Ical. Jadi Kalau mempunyai turun karakter, pelan. mempunyai karakter yang apa? Jadi apal joki kayak Apal gitu. joki justru waktu Minggu saya jadi 2 kali di Silirejo sama di Slatri. Pas mau manasin burung itu Minggu, burungnya jadi nggak giring, giringnya mentok, Pudar. iya. Nah makanya pas di Pemalang kemarin, udahlah kamu keber ini dari Kamis, udah kamu yang lombain, ternyata benar juara. Itu settingannya termasuk gampang lah, nggak ribet. Padahal burung ini dirawat dari bayi kayak Mas Ical ya. Nah untuk perawatannya kok, ini sekarang Cengli pakai apa kok? Standar dia pakai ini ya, sejak masuk saya langsung ini kena ini semua ya, wajib. Cuma waktu pertama masuk ya dia langsung dikasih obat cacing karena di sananya belum kasih obat cacing. Iya. Dan angkrem dia pakai ini harus, setelah latihan dia pakai hemolit, pakai Bitref Baron, tetap paginya pun dia pakai Bitref. Kalau penjemuran kok? Penjemuran burung ini penjemuran medium, bisa jam 10, bisa jam 11. Kalau dia memang main di trap pendek, jemuran boleh sampai jam 12. Cuma yang kita praktekkan sampai saat ini cuma jam 12 saja. Karena sayang ini kan. Iya. Karena sudah mempunyai bentuk tubuh yang bagus Pak ya. Pokoknya ya inilah yang saya pakai buat setting ya. Nanti ada badan kurang ini, kurang itu, nanti tinggal kalau yang kurus kita tinggal pakai kasih Herbro itu sama ini kan ya. Atas Ya itu Mas Ical. Udah kisat. Iya, udah bisa. Enggak bentuk tubuh Nggak yang tibel ya. Kayak di sono kan tibel. Masih tibel. Iya. Jadi ini kata Ko Yuyun sudah tahu apa adaptasinya Cengli, sudah diperhatikan. Ternyata Cengli itu sosok burung yang nitik wajah joki ya Pak. Iya. Kalau misalnya hari Kamis dibawa Ko Yuyun, ya harus sampai minggunya Ko Yuyun. Burung Kalau- seperti ini Mas Ical, kalau ototnya seperti ini suruh terbang 50 kali pun dia mampu. Ini, Cara. ini yang kita pokoknya perlu diketahui untuk sahabat pemerhati biar tahu cara burung-burung pegangan yang badan kayak gini. Masa ototnya itu luar biasa. Cara terbangannya itu mampu untuk walaupun ini kadang dicor nggak kok, Dicor, tetap dicor. tapi untuk di kandang baron sendiri gimana untuk kemampuan sprint ada Kalau nggak? untuk dicor sampai dia lepasan 20 kali, yang lain udah nggak sanggup gandeng Mas Ical. Ini memang ngeri ini. Ngeri ini burung ini. Burung masih muda. Masih muda sekali. Ini bisa tampil di padel ini kok. Bisa, pasti bisa. Oke, mudah-mudahan Cengli kedepannya akan meraih juara lagi kok. Amin. Tim Baron dan GRP. RGP. Gimana kabarnya Pak Utris? Salam sejahtera, salam patiang. Semoga sehat selalu. Oke, sahabat pemerhati, demikian ungkapan Ko Yuyun di tim Baron RGP ini. Semoga tim Baron RGP kedepannya semakin sukses. Amin. Dan Bambang Ical, terima kasih Ko Sama-sama. untuk bincang-bincangnya dan dapat pengalaman dari Ko Yuyun tentang Iya. dunia merpati. Semoga bermanfaat bagi Bambang Ical Merpati Amin. dan bagi sahabat merpati yang ada di mana saja. Terima kasih Ko. Sama-sama. Terima kasih. Oke, sahabat merpati, Bambang Ical Merpati pamit undur diri. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu bos. Nyata dan nyata. Seperti itu bos. Nyata dan nyata. I love you.